guys. Jadi sini soal Arab Corona. Tidak, saya sudah cuci tangan dari rumah, jadi sudah bersih. Jalan ini saya tidak pegang apa-apa, sebagaimana saya mau kena. Kita masuk di dalam seperti itu. Mama dong. Kau dong ada di belakang. Kamu ini sok kontak kita. Agak capek. Kan pulang dari Melaka kemarin tadi malam agak capek. Soal kontak makanya sudah saya datang. Saya datang untuk cerita-cerita. Yang mau bantu kerja tugas makanya datang. Mari kita kopi dulu. Tunggu satu buat kopi. Kasih. Aduh. Saya pulang dari Melaka ini lihat rambut su ini su hitam. Kan di sana panas tuh. Kan 3 hari di sana pergi bantu orang yang kena bencana itu. Capek, saya paling capek tadi pagi yang apa SMS itu, yang SMS itu saya belum bangun SMS tadi pagi itu, pas tidur. Tadi itu pagi bangun jam berapa? Tidak tahu saya juga bangun berapa tadi. Kami barang capek sekali dari malam pulang malam sampai rumah semalam. Yang kami pilih itu orang di sana. Kami pilih di kelas Leon. Kelas Leon itu bolan kan? Tidak, kalau bolan di sebelah kali yang sebelah. Kelas Leon ini kita di sini, kita ikut jembatan Merina itu, langgar ke sebelah. Itu kita pilih itu kelas Leon itu. Memang orang di sana ini orang apa ya, orang susah sekali, kasihan mereka. Mereka itu di sana air naik itu jadi dia apa ya, terendam begitu toh, jadi selama 2 hari dia terendam. Nah air surut itu lumpur yang tinggal, lumpur itu buat masyarakat setengah mati, semua rata. Itu kebun mah, itu apa padi mas sawah mas semua lumpur tutup habis dari atas mau bagaimana. Terus yang saya lihat kadang foto tuh itu kan dia perumahan agak tinggi tuh, itu masuk terus air. Itu tidak masuk terus, itu dia masuk Dia sampai tinggi, di ya. Nah itu kan dong buat dia petikan 1 meter 20 cm toh. Air naik itu 1 meter 10 cm. Air naik 1 meter lebih. Jadi dong tidak sampai. Tapi yang di bawah mereka itu air tetap masuk itu. Nah jadi lumpur itu kita bersihkan setengah mati. Kami ini kan kami mau bantuan lumayan tuh. Itu apa sih? Yang kita dari sini itu bawa tikar, peralatan rumah. Yang dari yang bukan itu kan? Tidak, kesukupan bukan. Itu dari Klaret. Tikar, peralatan rumah tangga, sembako, bawa dengan apa? Dengan ini ke piring, sendok, gelas, dan begitu. Kan nomor marah-marahan juga kali bawa semua tuh, banjir bawa semua tuh jadi. Nah, jadi setengah mati. Jadi untuk sementara mereka tinggalnya dia kayak buat tenda kan? Tidak, masing-masing dapur rumah tidak rubuh. Iya, tapi tiada. Ada yang rubuh, tapi lumpur itu mereka bersihkan ya. Nah justru kami bersihkan. Kami sampai sana ini, kami cerita dari mereka toh, bapak yang kami tinggal itu namanya Pak Saka. Kami cerita dari mereka selama ini kayak siapa sudah datang kasih bantuan untuk bencana banjir ini. Dong bilang begini, ini masyarakat yang cerita. Kebanyakan di sana, ketika orang pergi kasih bantuan itu, ada orang-orang tertentu yang dapat, ada orang tertentu tidak dapat. Begitu. Misalnya contoh, di sana kan
Kayak bagaimana Bapak Saka bilang sistem politik itu agak keras. Jadi masing-masing orang itu dari depo aliansi politik. Begitu. Kayak Bapak Sarung ini, mereka selama ini tidak pernah dapat bantuan. Karena contoh, mereka bilang begini, yang pengurus dong itu mereka kasih duluan untuk dompung keluarga. Untuk dompung keluarga dan lebih banyak. Satu orang hanya dapat 1 karung beras, tapi kalau bilang untuk dompung keluarga itu lebih. Terakhir, masyarakat yang lain tidak dapat, dong bilang bantuan sudah ada lagi, sudah habis. Jadi kami tidak bisa buat apa-apa. Begitu. Padahal seharusnya kan bantuan itu orang kasih itu pas merata. Memang ada yang kurang juga, tapi segininya bisa baku bagi. Bisa bagi bantuan. Kalau yang kita bencana begini sebaiknya untuk mau kasih bantuan dalam bentuk apa saja, sebaiknya itu langsung turun ke lokasi bagi setiap rumah. Itu paling bagus. Karena rawan sekali. Orang yang kirim bantuan untuk kita bencana Malaki sebenarnya banyak orang-orang yang besar, orang-orang yang punya uang itu kirim banyak sekali. Tapi itu hati-hati, karena ketika kita lihat bantuan itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk apa saja yang sifatnya dia banyak, dia besar, bisa-bisa orang yang tidak seharusnya dia terdampak bencana, dia bisa ambil kesempatan juga untuk didapat bantuan. Di sana kami pengakuan masyarakat kan begitu. Tuh ada rumah yang tidak alami bencana, tapi mereka dapat bantuan. Sedangkan kami alami bencana tidak dapat bantuan. Nah di situ kan apa? Orang ada semacam kong kali kong, ada KKN di situ, korupsi, kolusi, ada nepotisme di situ. Kasihan ya, orang yang sudah kena bencana, kita pergi korupsi tambah dia lagi. Kita pergi nepotisme dan kolusi tambah dia lagi, susah. Orang yang bantu, yang orang-orang besar yang bantu ini banyak ya. Jadi kalau mau bantu dalam bentuk apa saja, barang kah, uang kah, sebaiknya langsung ke lokasi. Supaya apa? Supaya hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Mereka yang di sana kasihan. Kita boleh bilang ais kita ambil sedikitnya tidak apa-apa, tapi bagi mereka itu luar biasa. Jadi seharusnya semua masyarakat, semua lapisan masyarakat itu bersama badan-badan atau pemerintah yang menangani hal-hal seperti ini, perhatikan itu baik-baik. Kadang-kadang bila kita kasih bantuan, tapi kita harus tahu bantuan itu sampai ke tangan yang tepat atau tidak. Jangan sampai bantuan itu sampai ke tangan yang tidak tepat. Kami pergi 3 hari 2 malam di sana itu begitu. Kami banyak dengar cerita tuh. Di sini bantuan banyak yang tidak sampai ke tangan yang tepat, banyak sampai ke tangan yang salah. Semua orang manfaatkan semua bisa. Kita tidak tahu entah itu siapa, tapi itu pengakuan masyarakat seperti itu. Mereka lebih senang kalau mereka dapat bencana begini, kita bantu langsung ke rumah. Jangan melalui, maksudnya perantara dari sini ke sini dulu, habis itu ke sini baru ke sini lagi, itu ke sini baru ke sini lagi. Nah itu. Habis kebanyakan orang pergi bantuan ini, orang bagi entah itu uang, entah itu sembako, orang pergi ini, mereka pergi kan mereka kesuruh di posko saja. Kesuruh habis di posko, sudah nanti posko yang urus untuk bagi. Iya, posko yang urus untuk bagi. Jarang sekali ada yang pergi langsung bagi setiap rumah. Nah terakhir apa? Ujung-ujungnya masyarakat itu bentrok, saling bentrok. Kau dapat, saya tidak dapat. Kenapa ini? Masyarakat saling bentrok, padahal semua terdampak bencana. Kami pergi itu, mereka pengakuan seperti itu. Jadi mereka sampai baku pukul karena menyangkut tidak dapat bantuan itu. Karena kan memang 7 orang kelaparan, semua makanan habis. Apa yang dia punya? Semua tidak ada. Bukan mereka malas kerja, tapi karena semua banjir ini, bawah semua habis, mereka tidak ada makanan. Nah yang susahnya seperti itu. Kalau ada solidaritas berarti itu kita bisa baku bagi, tapi ini kalau sistemnya seperti itu setengah mati. Di posko itu rawan itu. Banyak sekali orang yang bisa korupsi. Ketika dia lihat banyak hal yang baru, yang bagus, banyak sekali.
kelompok masyarakat yang mau kasih bantuan itu perlu hati-hati, pilih orang yang tepat supaya uang itu tersalur dengan baik. Begitupun pemerintah itu lebih banyak perhatikan data, berapa banyak rumah yang kena. Tapi hati-hati, ada juga kadang-kadang data itu kurang valid karena error tadi, kesalahan tadi. Misalnya kami dapat data dari pemerintah ada 315 KK untuk klik A, klik B, habis itu 2 dusun lagi itu 315 KK yang mereka butuh peralatan dapur. Tapi sampai sana dia bukan 315 KK, dia 400 lebih. Karena yang lain kartu keluarga belum ada, jadi belum bisa masuk di data pemerintah. Yang lain belum sempat data kedinas kependudukan, makanya mereka belum masuk di data yang pemerintah punya. Jadi ketika pemerintah keluarkan data untuk yang seperti itu, hati-hati, karena orang kerja dari bawah itu kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan tertentu. Dari pemerintah kalau diam saja juga bahaya. Bantuan ini orang kasih banyak, bencana ini orang iba banyak, tapi itu setiap bantuan punya konsekuensinya. Di sana masyarakat mengeluh seperti itu, ada yang dapat, ada yang tidak. Kalau bantuan mau dalam bentuk uang, lebih bagusnya supaya tidak dikorupsi, menurut saya itu kita salurkan lewat tangan-tangan tertentu, begitu, yang bisa dipercaya. Lebih bagus kasih bantuan dalam bentuk barang. Sistemnya barang itu pak memang, supaya ketika pembagian itu mereka bagi sesuai dengan paket yang kita kirim itu. Suruh survei, setelah itu dapat data pasti dari masyarakat, langsung ke masyarakatnya. Jangan melalui ini, langsung ke masyarakatnya supaya langsung lihat. Nah, setelah terus survei, baru kirim bantuan dalam bentuk paket. Setiap paket ini. Supaya ketika tidak dapat, kita bisa cari. Oh, ini saya kasih ke sini, tapi ini yang tidak dapat. Sedang kami pun data seperti ini. Sekarang di mana itu kan? Alasannya dia seperti apa? Supaya orang yang korupsi itu, kalau soalnya begini banyak orang yang memanfaatkan kesempatan untuk korupsi. Dia bisa korupsi apa saja. Mau korupsi uang, mau korupsi itu makanan dong. Kan banyak orang kasih bantuan macam-macam. Bantuan untuk bencana ini. Kasihan orang yang sudah kena bencana, kita korupsi tambah lagi dong. Nah, itu yang susah. Itu yang setengah mati. Jadi itu semua lapisan masyarakat yang mau kasih bantuan untuk yang bencana ini, hati-hati. Salah tangan, orang makan habis kita punya uang. Kita kasih bantuan 20 juta, tapi kalau dia belanja, dia bilang saya belanja dalam bentuk sembako. Dia belanja 10 juta saja, 10 juta dia makan. Maaf. Sekarang kan yang donatur banyak.